warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zudiana Fazais dengan NIM 230306020 dari program studi peternakan Fakultas Pertanian. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dan menjelaskan proses biosintesis telur pada unggas yang terdiri dari 3 bagian utama, yaitu sintesis kuning telur, sintesis putih telur, dan sintesis kerabang dari telur. Nah, yang pertama, proses sintesis pada kuning telur atau bisa disebut juga yolk. Proses ini dikenal sebagai vitelogenesis, yaitu pembentukan komponen kuning telur yang terjadi di hati ayam betina di bawah pengaruh hormon FSH atau follicle stimulating hormone. Hati akan mensintesis protein dan lipid dalam bentuk lipoprotein seperti lipovitelin dan fosfitin serta polisakarida yang menjadi cadangan karbohidrat. Setelah terbentuk di hati, semua komponen tersebut dialirkan melalui darah menuju ovarium, lalu ditimbun secara berlapis dalam folikel telur. Proses ini dipengaruhi oleh hormon FSH yang mulai meningkat sekitar 15 jam sebelum ovulasi, serta hormon estrogen yang membantu mobilisasi lipid ke ovarium. Nah, kuning telur itu tersusun atas sekitar 50% air, dan sisanya adalah lipid dan protein dalam rasio 2:1. Kandungan ini penting untuk nutrisi embrio saat berkembang di luar tubuh induknya. Lalu yang kedua, proses sintesis pada putih telur atau bisa disebut juga dengan albumin. Albumin itu dibentuk di bagian magnum oviduk selama kurang lebih 3 jam setelah ovum atau kuning telur dilepaskan dari ovarium dan masuk ke oviduk. Proses sintesis albumin ini dikendalikan oleh hormon estrogen yang masuk ke sel-sel epitel magnum dan berkaitan dengan reseptor estrogen. Kompleks hormon dan reseptor ini kemudian masuk ke dalam nukleus sel untuk memicu pembentukan mRNA. mRNA ini kemudian diterjemahkan oleh ribosom menjadi berbagai protein spesifik albumin. Komposisi protein putih telur terdiri dari ovalbumin sebagai protein utama sebesar 54%, ovotransferin, ovomucoid, ovologlobulin, dan lysozim sebagai antibakteri alami, serta protein minor lainnya seperti avidin dan ovomucin. Protein-protein ini berfungsi melindungi embrio, menyediakan nutrisi, serta menjaga viskositas putih telur. Nah, lalu yang ketiga, proses sintesis kerabang telur. Kerabang atau cangkang telur dibentuk di bagian uterus ayam yang dikenal sebagai kelenjar kerabang dalam waktu sekitar 18 hingga 21 jam. Komponen utama kerabang adalah kalsium karbonat atau CaCO3 yang membentuk lapisan keras dan berpori pada permukaan telur. Proses ini sangat tergantung pada metabolisme kalsium yang diatur oleh vitamin D3 aktif, yaitu 1,25 dihidroksivitamin D3 diproduksi di ginjal. Vitamin D3 ini meningkatkan aktivitas enzim hidrosilase serta merangsang sintesis kalsium binding protein yang bertugas mengangkut kalsium dari darah menuju cairan uterus. Di dalam lumen kelenjar kerabang, ion kalsium bertemu dengan ion karbonat yang membentuk CaCO3 yang akan mengkristal menjadi lapisan kerabang. Proses ini juga dipengaruhi oleh hormon estrogen, progesteron, dan prolaktin yang mengatur aktivitas kelenjar dan transport ion-ion mineral. Dengan struktur keras dan berpori, kerabang tidak hanya melindungi embrio saja, tetapi juga memungkinkan pertukaran gas seperti oksigen dan karbon dioksida selama proses inkubasi. Nah, kesimpulan yang bisa saya sampaikan itu kuning telur itu dibentuk di hati melalui proses vitelogenesis dan mengandung lipid serta protein. Nah, kalau putih telur disintesis di magnum dengan peran utama hormon estrogen dan protein-protein fungsional. Yang terakhir, kerabang telur
terbentuk di uterus melalui proses klasifikasi yang dipengaruhi oleh vitamin D dan hormon reproduksi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mau minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.